Dirjen GTK menyarankan pelamar P3K 2022 yang mendapatkan notifikasi NIK tidak ditemukan untuk menghubungi helpdesk Kemendikbudristek. Dalam kendala ini, bagi guru lulus PG atau P1 yang tidak mendapatkan penempatan dapat Halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi kita bersama channel Sobat Beken membahas mengenai P3K 2022. Kali ini info penting pendaftaran P3K 2022 dan pelamar tidak dapat formasi 2022 beserta dengan kendala-kendala lainnya dan solusi seperti NIK tidak ditemukan dan turun prioritas dan sebagainya. Nah, ini dilansir dari sewaktu.com. Oke. Dan jangan lupa tetap dukung channel ini agar semakin semangat berbagi info-info lainnya. Dan bagi teman-teman yang baru singgah di channel ini, jangan lupa klik lonceng dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan info-info selanjutnya. Pemerintah telah membuka seleksi P3K dibuka pada 31 Oktober 2022. Seperti yang sudah kita ketahui, sudah dibukanya pendaftaran P3K tanggal 31 Oktober 2022 berdasarkan surat dari PLT BKM dan surat persetujuan dari Menpan RB. Nah, mengacu dari surat tersebut, BKN resmi membuka pendaftaran mulai tanggal 31 Oktober 2022 melalui portal sscsn.bkn.go.id. Pelamar P3K guru yang mengikuti seleksi P3K yaitu P1, P2, P3, dan P4 atau pelamar umum. Nah, teman-teman atau Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui P1, P2, P3, dan P4 atau pelamar umum. Akan lebih baiknya saya akan mengulangi. P1 itu merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi P3K tahun 2021 atau tahun lalu, akan tetapi telah memenuhi nilai ambang batas. Oke. P1 itu peserta P3K telah memenuhi nilai ambang batas. P2 itu adalah pelamar yang terdata sebagai ex-K2 atau ex tenaga honorer K2 akan tetapi tidak termasuk dalam prioritas pertama atau tidak memenuhi nilai ambang batas. Nah, itu P1 dan P2. Sementara itu P3 adalah guru non ASN dan memiliki keaktifan mengajar 3 tahun atau setara dengan 6 semester pada Dapodik. Dan yang terakhir, pelamar umum atau P4 adalah lulusan PPG yang terdata di database kelulusan di Kemendikbudristek dan atau pelamar yang terdaftar di Dapodik. Nah, itu dia pelamar P1, P2, P3, dan P4. BKN menyebutkan detail pelaksanaan seleksi P3K Guru 2022 terdapat pada keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 349-P-2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon P3K Guru instansi daerah tahun 2022. Dan teman-teman sekalian atau Bapak Ibu sekalian juga bisa mendownload cara dalam pendaftaran atau pelamaran P3K ataupun teknisnya.
Jadi di sini ada beberapa guru yang telah login di SSCSM BKN mendapatkan notifikasi berbeda-beda. Nah, apa saja notifikasinya? Yang pertama, pelamar P3 mendapatkan notifikasi NIK tidak dapat ditemukan saat login SSCASN. Nah, NIK tidak dapat ditemukan, ini tidak ada hubungannya dengan mendapatkan formasi P3K atau tidak. Oke, jadi tidak perlu cemas karena hal tersebut tidak ada hubungannya dengan mendapatkan formasi P3K 2022 atau tidak. Nah, yang juga dinyatakan oleh PLT Dirjen GTK Profesor Nunuk Suryani, NIK tidak dapat ditemukan itu berkaitan dengan masalah teknis. Kalau NIK tidak dapat ditemukan, tidak ada hubungannya dengan dapat kuota atau tidak. Dirjen GTK menyarankan pelamar P3K 2022 yang mendapatkan notifikasi NIK tidak ditemukan untuk menghubungi helpdesk Kemendikbudristek untuk mencari tahu jawabannya. Soal tes teknis bisa menghubungi helpdesk Kemendikbudristek. Nah, bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang mendapatkan notifikasi tidak dapat ditemukan NIK-nya, maka segera hubungi helpdesk Kemendikbudristek agar mendapatkan solusi ataupun jawaban mengenai permasalahan tersebut. Selain notifikasi tidak dapat ditemukan, beberapa guru lulus passing grade juga mendapatkan notifikasi tidak mendapatkan penempatan. Nah, ini yang kedua, notifikasi tidak mendapatkan penempatan akan tetapi guru lulus passing grade. Dalam kendala ini, bagi guru lulus PG atau P1 yang tidak mendapatkan penempatan, dapat turun status atau turun prioritas ke P2 dan P3 agar dapat melanjutkan pendaftaran. Oke, bagi teman-teman yang sudah P1 akan tetapi tidak mendapatkan penempatan, maka agar melanjutkan pendaftaran dengan turun prioritas ke P2 dan P3. Oke, selain itu ada pula guru yang mendapatkan notifikasi tidak dapat melanjutkan pendaftaran. Bagi guru yang mendapatkan notifikasi tidak dapat melanjutkan pendaftaran, kemungkinan karena instansi tidak membuka formasi P3K 2022. Nah, demikian informasi yang dapat kita bagikan. Semoga bermanfaat mengenai kendala-kendala dalam pendaftaran atau pelamaran P3K 2022. Semoga teman-teman sekalian mendapatkan informasi yang terbaik ataupun berita yang terbaik dan semoga bermanfaat. Terima kasih. See you next video.